Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Langit belum cerah, dan matahari belum terbit. Langit timur baru saja mulai berubah menjadi cerah, warna-warna gelap di langit perlahan memudar, bau malam masih tersisa di udara. Jalan-jalan kosong, lalu terdengar suara langkah kaki cepat. Udara Gunung Fajar lembab, namun Gu Yue Fang Zeng tidak merasakan sedikit pun terburu-buru dingin, hatinya penuh dengan antusiasme yang melonjak. Wajahnya memerah, dan sekarang dia berjalan cepat menuju akademi. Saya telah berkultivasi keras beberapa hari ini, menghabiskan 2 batu purba. Saya tidak tidur sama sekali tadi malam, dan akhirnya saya berhasil menyempurnakan Moonlight Gu. Saya adalah bakat kelas A dan saya sangat pekerja keras. Tidak ada yang bisa lebih cepat dariku, tidak seorang pun. Ayah dan ibu, sudah kubilang aku tidak akan membiarkanmu merasa kecewa. Ketika dia memikirkan momen di mana dia memberitahu bibi dan pamannya tentang kabar baik sebelumnya, mereka mengungkapkan kebahagiaan dan kelegaan, membuat Fang Zeng merasakan gelombang kegembiraan dan kebanggaan. Tunggu saja, kalian semua anggota klan yang meremehkanku, dan kakak laki-laki. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan membuat kalian semua mengagumiku, Gu Yue Fang Zeng. Semakin dia berpikir, semakin Fang Zeng merasa bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan langkahnya sedikit lebih cepat. Dia datang ke pintu masuk akademi. 2 penjaga akademi memandangnya dengan aneh. Mereka bertanya kepadanya, Gu Yue Fang Yuan, mengapa kamu kembali? Apa, kakak laki-laki baru saja ada di sini? Ketika Fang Zeng mendengarnya, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan dan kebingungan. Ah, terserah. Dia tidak akan pernah menebak bahwa Fang Yuan akan merebut nomor 1. Dia menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tangannya, nadanya membawa jejak arogansi. 2 kakak laki-laki, saya bukan Gu Yue Fang Yuan, tapi saya Gu Yue Fang Zeng. Saya telah berhasil menyempurnakan Gu Vital saya, dan saya di sini untuk datang dan mengambil hadiah utama. Kamu adalah Gu Yue Fang Zeng. Kalian terlalu mirip, tidak heran tetua akademi itu salah, teriak penjaga di sisi kiri, matanya melebar. Penjaga di sebelah kanan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu datang 1 langkah terlambat. Baru tadi malam di larut malam, kakak laki-lakimu Gu Yue Fang Yuan datang dan bertemu dengan tuan tetua dan mengambil hadiah utama. Kakakku, Fang Zeng tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, berteriak, tunggu, kamu bilang dia mendapat nomor 1. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kakak laki-lakinya berbakat kelas C? Menjadi nomor 1, ini pasti lelucon kan? Itu benar. Bagaimana mungkin kita bisa bercanda dengan masalah ini? Melihat Fang Zeng tidak percaya, penjaga itu tampak agak tidak senang. Masalah ini telah dikonfirmasi oleh tetua akademi. Pada waktunya daftar nama akan dirilis dan diumumkan. Ada apa, kakak laki-lakimu tidak memberitahumu tentang itu? Penjaga lainnya menambahkan. Fang Zeng hanya berdiri konyol di depan pintu. Kebenaran sangat berbeda dari imajinasinya, saat ini dia tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Di hati Fang Zeng, ada beberapa ilusi musuh-musuhnya. Di antara mereka, yang paling banyak membawa ancaman adalah 2, Gu Yue Mo Bei, dan Gu Yue Qilian. Keduanya memiliki bakat peringkat B. Di belakang mereka adalah 2 cabang keluarga terbesar klan, dan masing-masing dari mereka memiliki kakek yang membawa otoritas besar sebagai tetua, serta kekuatan keuangan yang cukup. Jika salah satu dari kedua orang ini memenangkan tempat pertama atas dia, hati dan pikiran Fang Zeng masih siap. Meskipun dia akan merasakan kehilangan, itu masih dapat diterima. Tapi saat ini, orang yang mengambil nomor 1 bukanlah Gu Yue Mo Bei atau Gu Yue Qilian, itu bahkan bukan lawan di hatinya. Tapi itu adalah Gu Yue Fang Yuan, kakak laki-lakinya. Orang dengan bakat kelas C itu. Orang yang jatuh menuruni bukit dan berubah menjadi sedih setelah upacara kebangkitan. Orang yang tidur nyenyak di kelas sepanjang hari. Orang yang selalu mabuk berat dan tidak pernah pulang di malam hari. Orang yang menggertak Shen Cui, menamparnya 2 kali, dan mengambil semua batu purbanya. Orang yang selalu menahannya, seperti bayangan yang bercokol di hatinya.
Bagaimana bisa seperti ini? Itu tidak mungkin. Dalam waktu singkat, Fang Zeng meraung di dalam hatinya, saya sangat pekerja keras, tetapi dia hanya minum setiap hari sampai dia mabuk, namun pada akhirnya dia adalah orang yang mendapat nomor 1, apakah ini adil? Mengapa? Mengapa? Matahari terbit dari timur, burung-burung berkicau, dan udara musim semi yang meluap mengambil alih gunung Qingmao. Gu Yue Fang Zeng bermandikan sinar matahari yang hangat. Dia perlahan menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi, melihat bayangannya yang kesepian. Kegembiraan di hatinya telah berubah menjadi balon yang membocorkan udara, lama menghilang. Sebaliknya yang menggantikannya adalah emosi kebingungan, kebencian, keengganan, kebingungan, ketakutan, dan perasaan rumit lainnya. Seiring berjalannya waktu, matahari naik lebih tinggi. Dinding buletin akademi telah memposting daftar nama baru, dan dalam daftar itu hanya ada 2 nama, pertama Fang Yuan, dan kemudian Fang Zeng. Setelah munculnya daftar ini, berita tersebut berangsur-angsur menyebar. Setelah mendengar berita itu, semua siswa muda yang bertekad untuk menyempurnakan GU mereka di rumah setelah menerimanya gempar. Bagaimana bisa seperti ini? Jika Fang Zeng yang mendapat nomor 1, aku masih akan mempercayainya, tapi itu Fang Yuan, bukankah dia bakat kelas C? Mungkinkah ada kesalahan? Bakat kelas A Fang Zeng benar-benar kalah dari bakat kelas C Fang Yuan, apakah ini Tales from the Thousand and One Nights? Rumah keluarga cabang Mo. Tanaman hijau di halaman meluap, aroma teh menari-nari. Salah satu tetua klan-klan Gu Yue Mo Bei sedang duduk di depan mejanya, melihat pemandangan musim semi di luar jendelanya. Dia dengan santai meminum tehnya dan berkata, Mo Bei belum terus menyempurnakan gunya. Pengurus rumah tangga yang berdiri di samping buru-buru menjawab, setelah dia mendengar tentang berita tentang Fang Yuan di sore hari, Tuan Muda Mo Bei tampaknya sangat terpengaruh dan tidak memiliki mood untuk terus menyempurnakan Moonlight Gu. Sangat disayangkan, Tuan Muda Mo Bei sangat dekat untuk berhasil. Sebenarnya, jika Fang Zeng mendapat nomor 1, itu masih bisa diabaikan, tetapi itu hanya harus bakat kelas C Fang Yuan. Jadi Tuan Muda Mo Bei kehilangan minatnya, mau tidak mau dia. Jangan memaafkannya. Gu Yue Mo Chen mendengus dingin, wajahnya tegas dan nadanya keras, proses kultivasi Gu Master penuh dengan kesulitan di setiap langkah, apa kemunduran kecil seperti ini. Fang Yuan itu hanya kelas C, jadi untuk bisa mendapatkan nomor 1 mungkin karena keberuntungan. Moonlight Gu yang dia pilih pasti memiliki kemauan yang lemah, jadi begitulah cara dia bisa merebut puncaknya. Jika Mo Bei tidak dapat melihat melalui ini dan membiarkan kemunduran kecil seperti itu menimpanya, lalu bagaimana dia seharusnya bertanggung jawab atas cabang keluarga Mo kita di masa depan, bagaimana dia bisa bersaing dengan cabang keluarga Qi. Tidak ada yang diizinkan menasihatinya, biarkan dia memikirkannya sendiri. Ya, Tuan, pengurus rumah tangga tidak berani membantah. Hampir bersamaan, di rumah cabang keluarga Qi, mendesah, Gu Yue Fang Yuan. Tetua klan Gu Yue Qilian menghela nafas panjang, alisnya tertahan dengan cemberut saat dia berpikir, melambaikan tangannya. Seseorang, tolong panggil Tuan Muda Qi Chen. Dalam sekejap, Gu Yue Qi Chen masuk ke ruangan dengan ekspresi terhilang, berlutut dengan hormat, cucumu menyapa kakeknya. Sepertinya kamu sudah tahu tentang berita itu, Gu Yue Qilian menatap satu-satunya cucu langsungnya, nadanya lembut. Dia perlahan berkata, aku memanggilmu untuk mencegahmu dipengaruhi oleh masalah ini. Soalnya, saat menyempurnakan Gu yang vital, pertama orang melihat bakatnya, kedua pada cacing Gu. Bakat Fang Yuan hanya kelas C, namun dia bisa mendapatkan nomor 1 kali ini. Ini berarti bahwa Gu yang dia pilih, dibandingkan dengan semua Gu cahaya bulan yang dimiliki rekan-rekan Anda, memiliki kemauan yang jauh lebih lemah. Ini sepenuhnya karena keberuntungan. Jadi cucuku, jangan berkecil hati, ini bukan apa-apa. Dia hanya bakat kelas C, meskipun dia sama denganmu, tetapi persediaan sumber dayanya tidak sebaik milikmu. Jalannya menuju kemajuan juga akan lebih sulit darimu, percayalah kakekmu, kamu akan segera melampaui dia. Oleh karena itu kamu harus menyingkirkan masalah sepele ini. Fang Yuan tidak akan menjadi lawan Anda, dan tidak layak menjadi musuh Anda. Musuh Anda yang sebenarnya adalah bakat kelas A Fang Zeng dan Mo Bei keluarga Mo. Apakah kamu mengerti? Ya, terima kasih atas saranmu, kakek. Saya mengerti.
Aku akan pergi sekarang dan terus menyempurnakan Guku. Gu Yuechi-chen telah kehilangan ekspresi sedih di wajahnya, menggantinya dengan keinginan bersemangat tinggi untuk bertarung. Memem, penatua Gu Yuechi-lian menganggukkan kepalanya, puas. Senyum ramah muncul dari wajahnya dan dia berkata, cucu yang baik. Sementara bakatmu hanya kelas C, tetapi kamu dapat yakin bahwa kakek akan mendukungmu sepenuhnya. Nanti, aku akan keluar dan menggunakan aura cacing Gu peringkat 3 untuk menekan kehendak Gu cahaya bulanmu dan membantumu menyempurnakan Gu ini. Langit biru dan cerah, tampak murni seolah-olah telah dicuci bersih. Matahari bersinar keemasan, kepulan awan putih melayang menjauh, dan sekelompok burung beo merak berwarna-warni berkicau saat mereka terbang di bawah langit biru, membentuk formasi panah di bawah awan saat mereka melambung tinggi. Varian burung beo berwarna-warni ini hanya akan muncul dalam kelompok besar selama musim semi. Tubuh mereka dipenuhi dengan bulu berwarna pelangi, tubuh mereka seukuran elang. Burung-burung itu memiliki paruh burung beo, sedangkan ekor mereka seperti ekor panjang burung merak yang mengalir. Sudah 10 hari sejak hari Fang Yuan berhasil memperoleh nomor 1 dalam tes untuk menyempurnakan Gu yang vital. Angin musim semi bertiup di atas rerumputan hijau seluruh gunung, sementara bunga-bunga liar mekar dengan penuh semangat, dan lebah serta kupu-kupu menari bersama. Kehidupan melonjak di sekeliling, itu adalah keindahan musim semi yang indah. Nafas musim semi begitu kuat sehingga dinding bambu tinggi yang mengelilingi tempat latihan tidak dapat menahannya. Bidang pelatihan ini menempati 3 mu. Tanahnya datar, diaspal dengan lapisan grafit abu-abu tebal dan lebar. Keempat sisinya ditanami bambu tombak hijau, tiang hijau ini ditempatkan berdampingan, lurus dan tinggi, membentuk lingkaran dinding tinggi hijau. Sementara di bawah sudut dinding juga terbuat dari batu, rumpun-rumput hijau muncul dari banyak daerah. Di antara bambu juga ada beberapa mawar liar, menyodok dari luar, beberapa bahkan memanjat dinding. 57 remaja muda pada usia 15 tahun berdiri di tengah. Lapangan pelatihan sekarang, terbentuk dalam setengah lingkaran di sekitar tetua akademi yang berada di tengah, menempatkan fokus mereka padanya. Ini adalah pelajaran untuk diajarkan kepada siswa tentang cara menggunakan Moonlight Gu. Gu cahaya bulan adalah Gu simbolis klan Gu Yue kami, seperti Gu kekuatan beruang rumah Siong, dan Gu aliran rumah Bai. Mayoritas dari Anda di lapangan telah memilih Moonlight Gu sebagai Gu vital Anda, jadi Anda semua harus menonton dengan benar. Segera saya akan mendemonstrasikan secara pribadi cara menggunakan Moonlight Gu untuk menyerang. Siswa yang Gu vitalnya bukan Gu cahaya bulan juga harus berkonsentrasi pada saya, karena metode penyerangan jarak jauh klasik ini juga dapat digunakan pada Gu lain, spektrum metode yang dapat digunakan sangat luas. Saat dia berbicara, tetua akademi mengulurkan tangan kanannya, kelima jarinya terbuka lebar. Dia menurunkan telapak tangannya sehingga remaja muda itu bisa melihat bagian tengahnya. Pertama, kamu menggunakan pikiranmu untuk memobilisasi Moonlight Gu, memindahkannya ke tengah telapak tanganmu. Mengikuti suaranya, tanda bulan sabit yang mewakili Moonlight Gu bergerak ke bawah lengan tetua dan ke telapak tangannya. Kemudian, kamu memobilisasi esensi purba di bukaanmu, menuangkannya ke Moonlight Gu. Seutas esensi purba berwarna perak putih menyembur keluar dari tubuh yang lebih tua, begitu halus sehingga hampir tidak mungkin untuk dilihat. Itu memasuki Moonlight Gu di telapak tangannya. Tetua akademi berasal dari alam peringkat 3, dan hanya Master Gu peringkat 3 yang dapat menghasilkan esensi purba berwarna perak putih. Esensi purba Master Gu peringkat 1 umumnya dikenal sebagai esensi purba tembaga hijau, sedangkan Master Gu peringkat 2 memiliki esensi purba besi merah. Ketika mereka mencapai peringkat 3, itu menjadi esensi purba perak putih. Setelah menyerap benang esensi purba perak putih, tanda berbentuk bulan sabit di tangan tetua langsung bersinar lebih terang dan lebih cerah. Meskipun siang hari, itu masih mengeluarkan cahaya biru pucat yang cemerlang. Itu luar biasa, betapa indahnya. Anak-anak muda tidak bisa menahan pujian terkejut dan takjub ketika mereka melihatnya. Cahaya biru pucat itu jernih seperti air. Itu berkedip samar di telapak tangan tetua. Sekilas, seolah-olah tangan tetua akademi sedang mengambil segenggam cahaya bulan. Tetua akademi tersenyum sedikit. Sekarang perhatikan baik-baik, langkah terakhir sama seperti bagaimana saya akan melakukannya, meluncurkannya. Saat dia mengatakan ini,
5 jarinya yang terbuka lebar perlahan tertutup, lalu dia mengangkat lengannya dan perlahan menggerakkannya ke depan, lengannya lurus. Akhirnya dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan dalam gerakan memotong. Seluruh gerakan itu stabil dan kuat. Swoosh! Para siswa muda bisa mendengar suara menyikat ringan di samping telinga mereka. Mengikuti gerakan tetua akademi, cahaya biru pucat seperti air kental di telapak tangannya dilemparkan begitu saja. Cahaya berubah menjadi bilah bulan kecil di udara, bilah bulan biru samar hanya seukuran tangan yang terbuka lebar, bentuknya seperti bulan sabit di langit malam. Itu menggambar garis lurus di udara sebelum menabrak boneka rumput sejauh 10 meter. Suara robekan terdengar, dan leher boneka rumput yang setebal sekitar 30 cm dipotong bersih oleh bilah bulan. Tubuh boneka itu bergoyang, kepala besar itu tiba-tiba jatuh ke lantai. Setelah memotong boneka rumput menjadi 2, bilah bulan segera tampak lebih redup. Namun ia terus terbang sekitar 6 meter lagi di udara sebelum bulan sabit mulai memudar, akhirnya menghilang di udara. Melihat leher boneka rumput lagi, orang bisa melihat bahwa area yang dipotong sangat datar, seolah-olah dipotong oleh sabit yang paling tajam. Anak-anak muda semua terkejut saat melihat ini, mata mereka terbuka lebar. Beberapa dari mereka bahkan menyentuh leher mereka sendiri tanpa sadar, tercengang dengan kekuatan menyerang dari Moonblade. Setelah hening sejenak, suara seruan dimulai. Para remaja memiliki mata bersinar saat mereka menatap boneka rumput, beberapa dari mereka menatap telapak tangan tetua. Beberapa dari mereka memandang rekan-rekan mereka, berbicara dan berbisik dengan penuh semangat. Hanya Fang Yuan yang berdiri tersembunyi di tengah kerumunan dengan ekspresi dingin, perawakannya tenang. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah berkultivasi ke peringkat 6, dan dia telah menciptakan sekte iblis sayap darah di kerajaan tengah. Dia mengajar puluhan ribu orang, dan terkenal sebagai tokoh raksasa dari faksi iblis, ketenarannya terkenal. Tetua akademi hanyalah Master Gu peringkat 3. Trik kecil ini hanyalah permainan anak-anak baginya, itu tidak akan menyebabkan riak emosi di hati Fang Yuan. Kalian semua yang telah menyempurnakan Moonlight Gu, keluarlah. Masing-masing dari kalian harus mengambil boneka rumput dan mengikuti cara yang baru saja aku lakukan, membuang ilah bulan, berlatih menyerang. Setelah tetua akademi selesai, sekitar 30 siswa melangkah keluar. Dalam kelompok ini, seluruh klan memiliki 100 remaja muda yang bergabung dengan upacara kebangkitan. Mereka yang memiliki bakat kultivasi berusia sekitar 57. Di antara para siswa ini, mereka yang telah memilih Gu cahaya bulan berjumlah sekitar 35. Setelah melalui beberapa hari kerja keras ini, mereka semua telah menyempurnakan Moonlight Gu. Mereka yang tersisa semuanya adalah talenta kelas D. Itu bukan karena mereka tidak ingin menyempurnakan Moonlight Gu, tetapi itu karena ketidakmampuan bakat mereka, jadi mereka hanya bisa mundur setelah mengetahui kesulitannya. Bagi anak-anak dari klan Gu Yue, Moonlight Gu bukanlah cacing Gu sederhana, tetapi simbol kemuliaan klan. Dengan sangat cepat 35 dari mereka berdiri berturut-turut. Masing-masing dari mereka menghadap ke depan, berdiri 10 meter dari boneka rumput di seberangnya. Fang Yuan berdiri di tengah barisan, tetapi dia tidak menarik perhatian. Latihan dimulai. Semua siswa mengulurkan tangan kanan mereka, membiarkan Moonlight Gu bergerak ke jantung telapak tangan mereka. Satu persatu tanda bulan sabit biru mulai mengeluarkan cahaya biru air saat esensi purba tembaga hijau dituangkan. Tetapi ketika mereka menggambar potongan vertikal dengan telapak tangan mereka, hanya 7 atau 8 bulan sabit yang terbang keluar. Di antara bulan sabit ini, beberapa di antaranya hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Beberapa terbang sejauh 2 hingga 3 meter sebelum hancur menjadi cahaya biru dengan keras. Beberapa terbang lebih jauh, tetapi arahnya sangat keluar jalur, terbang lurus ke langit. Semua remaja muda mengerutkan kening. Ketika mereka melihat demonstrasi tetua sebelumnya, sepertinya cukup mudah. Tetapi ketika mereka mulai berlatih sendiri, mereka menyadari keterampilan yang dibutuhkan dalam tindakan ini. Untuk membuang bilah bulan dan memukulnya pada boneka rumput, itu benar-benar tidak sesederhana itu. Penatua itu tersenyum tipis saat dia menonton. Dia melihat pemandangan ini setiap tahun, dan tidak terkejut. 22 siswa yang tersisa hanya bisa berdiri di luar lapangan, menonton dengan cemburu. Setelah berlatih selama 5 menit,
anak-anak muda secara bertahap mampu menghasilkan Moonblades. Untuk sementara waktu di tempat latihan, bilah bulan berwarna biru pucat terbang kemana-mana. Beberapa bilah bulan akan memudar di tengah jalan, beberapa sial menabrak yang lain. Beberapa terbang keluar dari lapangan pelatihan, berputar-putar. Mereka yang bisa memukul boneka rumput hanya sedikit. Tentu saja ini semua karena keberuntungan belaka. Penatua Akademi mulai mengajar dan membimbing masing-masing secara pribadi. Dia sangat fokus pada Fang Zheng, Mo Bei dan Qi Cheng dan yang lain dengan bakat laten yang baik. Dia dengan sabar mengoreksi postur tubuh mereka, mengajari mereka pengalamannya. Terhadap siswa bakat kelas C seperti Fang Yuan, dia hanya menyebutkan 2 kalimat. Fang Yuan terus memadatkan cahaya biru di tangannya. Dia melambaikan telapak tangannya beberapa kali memotong udara, tetapi dia tidak melepaskan cahaya, berpura-pura dan bertindak. Dengan lapangan yang berantakan saat ini dan tidak ada yang fokus pada dirinya sendiri, dia menggerakkan pikirannya dan melepaskan cengkeramannya pada Moonlight Gu, telapak tangannya sedikit miring, membuat aksi memotong. Agar tidak menarik perhatian, dia tidak fokus pada boneka rumputnya sendiri di seberangnya, tetapi membidik boneka di sebelah kirinya. Dengan deruan, bilah bulan terbang dengan cepat, melewati pusat kekacauan, menggambar garis lurus di udara dan memotong secara akurat ke area leher boneka rumput. Boneka rumput itu goyah sejenak, area lehernya dipotong dalam-dalam oleh bilah bulan. Namun dengan sangat cepat, area berumput hijau yang dipotong mulai tumbuh kembali, kusut dan menyembuhkan lukanya. Tentu saja, boneka rumput ini bukanlah orang-orangan sawah biasa. Itu adalah orang-orangan sawah peringkat 1 Gu, memiliki kemampuan tipe alam untuk pemulihan diri. Kecuali boneka itu dipotong menjadi 2 sekaligus, boneka itu akan pulih kembali normal dalam waktu singkat. Wow, lihat bulan sabit itu. Betapa kerennya, siapa yang melemparkannya? Moonblades yang mampu mengenai boneka rumput saat ini langka. Fang Yuan hanya dengan santai memukul 1, namun itu menyebabkan hasil paling signifikan sejauh ini. Demikianlah dalam sekejap para siswa di luar lapangan berteriak terkejut. Bahkan perhatian tetua akademi tertangkap, dan dia bertanya, Moonblade barusan itu tidak buruk. Apakah itu milikmu? Dia memandang seorang siswa berbakat kelas C dengan mata bertanya, karena boneka rumput itu tepat di seberangnya. Siswa laki-laki ini mengedipkan matanya, merasa agak bingung saat dia menghadapi tatapan tiba-tiba semua orang padanya. Sejujurnya, lapangan itu hanya dalam kekacauan sebelumnya dengan bilah bulan beterbangan, jadi bahkan dia tidak tahu apakah dia sendiri yang melemparkannya. Namun melihatnya, mungkin itu aku, pikir anak laki-laki itu. Kemudian dia menganggukkan kepalanya tanpa sadar. Anak-anak muda di sekitarnya segera menatapnya dengan kagum. Siapa dia? Siapa namanya? Beberapa siswa perempuan bertanya-tanya. Bahkan dia bisa membuang pisau bulan, aku tidak boleh kalah. Mata Gu Yue Mo Bei bersinar dengan sedikit tekad. Jadi bukan kakak laki-laki yang melemparkannya, Gu Yue Fang Zheng entah kenapa menghela nafas lega. Setelah paman dan bibi menghiburnya, dia bisa pulih dari pukulan sebelumnya. Kakak, kamu memenangkan tempat pertama terakhir kali karena keberuntunganmu bagus, memilih Moonlight Gu yang berkemauan lemah. Kultivasi Gu Master tidak selalu bisa mengandalkan keberuntungan, aku akan memenangkanmu. Fang Zheng bersorak untuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Kamu melakukannya dengan baik, terus berusaha keras, tangkap perasaan yang Anda miliki sebelumnya. Penatua Akademi menepuk bahu siswa itu, tersenyum saat dia menyemangatinya. Anak laki-laki itu dengan cepat menunjukkan kegembiraan dan dia mengangguk terus-menerus, matanya muncul dengan kilau yang berbeda. Penatua mengambil kesempatan itu dan mengumumkan, dengarkan semuanya, ini akan menjadi pekerjaan rumah Anda. Berlatih dengan baik setelah kelas, dalam 3 hari saya akan memeriksa hasilnya. Siapapun yang melakukan yang terbaik akan menerima 10 keping batu purba sebagai hadiahnya. Mengerti? Iya, semua siswa muda berteriak keras. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih bersemangat ketika mereka mendengar tentang hadiah batu purba. Namun hanya 3 menit kemudian, bilah bulan yang terbang di udara mulai menipis secara bertahap. Sial, setiap bilah bulan mengambil 10% dari esensi purba. Konsumsi Moonblade terlalu banyak, saya hanya bakat kelas C, aperture saya hanya dapat menampung 38% esensi purba tembaga hijau. Aku hanya bisa membuang 3 bilah bulan.
Mereka yang berhenti semua menghela nafas. Tetua akademi itu tenang saat dia menyaksikan segalanya, tetapi hatinya menghela nafas. Ini adalah manfaat dari mereka yang memiliki bakat kultivasi tinggi. Untuk menggunakan Moonblade, hanya 3 kata, latihan membuat sempurna. Mereka yang memiliki bakat tingkat lebih tinggi mampu menyimpan lebih banyak esensi purba di bukaan mereka, dan tingkat pemulihannya lebih cepat, sehingga mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk berlatih. Mereka yang memiliki bakat yang lebih miskin juga dapat menggunakan batu purba untuk menebusnya, memperkuat jumlah latihan. Tetapi mereka yang memiliki bakat tingkat rendah dan tidak memiliki batu purba, meskipun mereka memiliki pikiran untuk berlatih, mereka akan tetap tidak berdaya. Mendesah, proses kultivasi guru Gu sangat kejam. Saya sebaiknya merawat siswa berbakat kelas tinggi itu. Matahari sudah terbenam. Cahaya matahari terbenam masih menyala di langit. Pegunungan yang jauh di kejauhan ditutupi lapisan abu-abu tebal, secara bertahap berubah menjadi hitam. Di akademi, kelas sehari telah berakhir. Para siswa keluar dari akademi dalam kelompok berpasangan dan bertiga. Saya sangat senang hari ini, saya belajar beberapa hal. Terutama bagaimana saya bisa belajar cara menggunakan Moonlight Gu. Cara Moonblade terbang di udara terlihat sangat keren. Sayang sekali bakatku tidak cukup, jadi di masa depan aku hanya bisa menjadi Gu Master Logistik, aku tidak akan bisa pergi ke medan perang. Para remaja muda dengan senang hati mengobrol. Beberapa dari mereka memanggil teman-teman mereka. Ayo pergi dan makan, kita bisa minum anggur beras saat kita melakukannya, bagaimana menurutmu? Tentu, itu bukan saran yang buruk. Kalian pergi dulu, aku harus pergi ke toko di samping ruang Gu Akademi dan membeli boneka rumput. Akan mudah untuk berlatih di rumah dengannya. Fang Yuan pergi ke kamar Gu sendirian. Ruang Gu Akademi menyimpan beberapa cacing Gu peringkat 1. Ada banyak jenis dan variasi, dan Moonlight Gu Fang Yuan diambil dengan bebas dari dalam. Sesekali para siswa akan memiliki kesempatan bebas untuk memetik cacing Gu. Jika seseorang ingin mendapatkan Gu ekstra, mereka harus membayar. Dalam waktu singkat ini, Fang Yuan tidak ingin menyempurnakan Gu lainnya. Dia berjalan ke gedung di samping kamar Gu, itu adalah toko kecil. Di toko itu ada 7 siswa, masing-masing bernegosiasi di konter dengan pemilik toko untuk membeli boneka rumput. Ini kamu, Junior, Master Gu peringkat 1 yang bertanggung jawab atas toko itu berusia 20-an. Ketika dia melihat Fang Yuan, dia secara otomatis menyapanya sambil menawar dengan pelanggannya. Fang Yuan terkejut, mengetahui bahwa Master Gu ini adalah Jiang Ya. Itu adalah guru Gu muda yang telah memberi pelajaran kepada para pemburu di penginapan. Ah, ini kamu senior. Fang Yuan menganggukkan kepalanya, wajahnya tanpa ekspresi. Jiang Ya mengeluarkan boneka rumput dari konter di belakangnya, memberikannya kepada siswa yang membelinya. Pada saat yang sama dia melemparkan senyum ramah Fang Yuan dan bertanya, apakah adik laki-laki datang ke sini untuk membeli boneka rumput juga? Jika Anda ingin saya meninggalkan 1 untuk Anda hanya membutuhkan 3 potong batu purba. Barang-barang ini laris manis seperti kue panas, saat ini hanya ada 7 yang tersisa, jika kamu menunggu lebih lama tidak akan ada stok yang tersisa. Sikap Jiang Ya terhadap manusia itu sombong, tetapi terhadap orang-orang seperti Fang Yuan, dia sangat baik dan tulus. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, tertawa diam-diam saat dia berpikir, Jiang Ya ini benar-benar tahu bagaimana berbisnis. Boneka rumput dibuat dengan orang-orangan sawah Gu. Bahkan setelah memasukkan esensi purba yang dimasukkan, biaya akhir tidak boleh lebih dari 1,5 batu purba. Senior, ini tidak adil. Seharusnya siapa cepat dia dapat, mengapa meninggalkan apapun untuknya? Ya, kami semua datang lebih awal. Jika Anda ingin berbisnis, Anda harus tahu aturannya. 3 potong akan menjadi 3 bagian, ini batu purba, beri aku boneka rumput. Anak-anak muda di toko itu semua khawatir ketika mereka mendengar bahwa toko itu hanya memiliki 7 boneka yang tersisa. Mereka berhenti mencoba bernegosiasi, dan mengeluarkan batu mereka untuk membelinya. Dengan sangat cepat, 7 remaja yang puas keluar. Apakah juniorku ingin membeli boneka rumput? Jiang Ya tertawa saat dia bertanya, sepertinya mereka terjual habis, tapi sebenarnya masih ada boneka ke-8 yang disimpan di bawah dada. Jika junior tidak membelinya sekarang, Anda akan kehilangan kesempatan. Fang Yuan tidak tertarik dengan boneka rumput.
Dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan sepotong batu purba, meletakkannya di atas meja. Saya ingin membeli 10 kelopak anggrek bulan. Jiang Ya tercengang. Dia menatap mata Fang Yuan dalam-dalam, mengambil batu purba dan membuka laci meja. Kemudian dia mengeluarkan kantong kertas, berkata, 10 potong kelopak bunga anggrek bulan, tidak kurang 1. Tolong pastikan. Fang Yuan memeriksa barang di tempat dan tidak menemukan kesalahan dengannya. Akhirnya dia meninggalkan toko kecil itu. Gu harus diberi makan. Seorang Gu Master menyempurnakan Gu, menggunakan Gu, dan pada saat yang sama perlu membesarkan Gu. Menyempurnakan Gu itu sulit, ada risiko serangan balik. Menggunakan Gu tidaklah mudah, seseorang membutuhkan banyak latihan. Pengetahuan tentang membesarkan Gu bahkan lebih luas dan mendalam, karena ada semua jenis cacing Gu dan makanannya sangat aneh. Beberapa perlu menelan tanah, beberapa membutuhkan cahaya bintang, beberapa membutuhkan air mata dan beberapa memakan awan dan udara dari 9 langit. Hanya dengan mengambil 3 Gu Fang Yuan saat ini misalnya, Gu cahaya bulan membutuhkan kelopak anggrek bulan, 2 kali makan sehari. Di pagi dan malam 1 kali makan, setiap makan 2 potong kelopak bunga. Sementara untuk cacing minuman keras, ia perlu minum anggur. Sebotol anggur bambu hijau bisa menopangnya selama 4 hari. Adapun jangkrik musim semi musim gugur, bahkan lebih aneh karena minum langsung dari sungai waktu, mempertahankan vitalitasnya. Sungai waktu mendukung arus dunia ini. Tidak jauh di langit tetapi sangat dekat, mengalir di sisi setiap orang. Setiap gerakan yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup membutuhkan dorongan waktu. Waktu seperti air yang mengalir, buru-buru meluncur ke depan. Sungai waktu tidak terlihat dan tidak berwarna, sedangkan pada kenyataannya semua makhluk hidup sebenarnya bertahan hidup dan hidup di perairan sungai waktu. Setelah membeli sekantong kelopak anggrek bulan, Fang Yuan pergi ke penginapan untuk membeli anggur bambu hijau. Cacing minuman keras juga bisa minum anggur keruh atau anggur beras untuk hidup. Namun, dengan jenis anggur kelas 2 ini, jumlah yang dibutuhkan untuk diminum akan meningkat, dan akan membutuhkan banyak toples setiap hari. Setelah menghitung, Fang Yuan memutuskan akan lebih baik untuk segera membeli anggur bambu hijau. Tidak hanya akan lebih berharga daripada membeli anggur kelas 2, itu juga tidak akan menimbulkan kecurigaan. Tuan muda, Anda sudah datang. Para pekerja di penginapan sudah mengenal Fang Yuan. Fang Yuan memberinya 3 potong batu purba secara langsung, berkata dengan mudah yang akrab, beri aku toples anggur bambu hijau dan buatkan aku beberapa hidangan enak. Anda tidak perlu memberi saya perubahan, taruh saja di sini dulu. Pada akhir bulan ketika jumlahnya mencapai 1 batu, Anda dapat mengurangi dari tagihan saya dengannya. Meskipun Fang Yuan tidak lagi tinggal di penginapan sekarang sejak dia pindah ke asrama akademi, dia akan selalu makan di sini ketika dia membeli anggur. Baiklah, Tuan muda, silakan duduk, piring akan segera dikirim. Pekerja itu menggema, membawa Fang Yuan ke tempat duduknya. Dia mengambil kain di atas bahunya dan dengan lembut menyeka meja sebelum pergi. Memang seperti yang dikatakan pekerja itu, hidangannya disajikan dengan sangat cepat. Fang Yuan makan dan menghitung pada saat yang sama dalam benaknya, sepotong batu purba dapat membelikanku 10 potong kelopak bunga. Moonlight Gu mengkonsumsi 4 potong setiap hari. Sebotol anggur bambu hijau berharga 2 potong batu, dan dapat menopang cacing minuman keras selama 4 hari. Dengan kata lain hanya untuk membesarkan dan memberi makan 2 Gu ini, saya perlu menghabiskan hampir 1 batu setiap hari. Kelihatannya tidak banyak, tetapi pada kenyataannya ini sangat mahal. Biaya hidup bulanan untuk keluarga Fana yang terdiri dari 3 orang hanya menghabiskan 1 potong batu purba. Dari awal pemurnian Gu hingga hari ini, 16 hari telah berlalu. Hanya untuk membesarkan Gu sendirian, Fang Yuan telah menghabiskan 14,5 batu purba. Saya telah memperoleh harta karun anggur bunga, mengambil tas batu purba Fang Zeng dan juga mendapat hadiah tempat pertama. Aset batu purba saya pernah mencapai 44,5 keping. Namun, pada hari-hari awal pemurnian Gu, saya menyia-nyiakan 6,5 buah, kemudian saya menggunakan 14,5 potong untuk memberi makan Gu ini. Biaya hidup saya berharga setengah potong, dan hari ini saya mungkin tersisa dengan 20 buah. Fang Yuan mengeluarkan kantong uangnya. Dia membukanya dan melihat ke dalam. Tas itu berisi potongan-potongan batu purba di dalamnya.
Masing-masing batu ini berwarna putih keabu-abuan, bentuknya elipsoid dan volumenya sama, ukurannya mirip dengan telur bebek. Setelah menghitung, dia menemukan bahwa dia benar-benar hanya memiliki 20 potong yang tersisa. Dengan kata lain, jika ini terus berlanjut, maka Fang Yuan hanya akan bisa melanjutkan selama setengah bulan dengan batu-batu yang tersisa. Dia tidak seperti teman-temannya, mereka memiliki kerabat dan teman untuk membantu mereka, terutama dengan kasus siswa seperti Gu Yue Mo Bei dan Gu Yue Chi Cheng yang syarat dengan batu purba. Fang Yuan hanya bisa memikirkan cara sendiri. Paman dan bibi telah memotong biaya hidup saya, tetapi setiap akhir pekan akademi klan akan memberikan 3 potong batu purba sebagai subsidi kepada setiap siswa. Sepertinya aku perlu pamer dalam penilaian Moonblade dalam 3 hari dan mengambil 10 hadiah batu purba itu. Fang Yuan mengunyah makanan di mulutnya sambil merenung. Usianya saat ini hanya pada usia di mana tubuh tumbuh. Tanpa disadari, semua nasi dan piring telah masuk ke perutnya. Mengambil toples anggur bambu hijau tertutup, Fang Yuan mengangkat kakinya dan mulai berjalan, meninggalkan penginapan. Tuan muda, Tuan muda. Pekerja penginapan mengejarnya dari belakang dan berkata, hanya untuk memberitahu Tuan muda sesuatu, tetapi dalam waktu kurang dari sebulan perusahaan dagang akan tiba. Di desa, menurut konvensi, mereka akan selalu membeli anggur bambu hijau di toko kami. Tuan muda menyukai anggur bambu hijau kami dan selalu membeli beberapa toples setiap minggu, jadi pemilik penginapan memerintahkan saya untuk memberitahu Tuan muda tentang masalah ini. Anggur bambu hijau di toko kami memiliki pasokan yang terbatas, jadi setelah kami menjualnya ke perusahaan dagang, saya khawatir kami akan tersisa dengan sangat sedikit. Apakah itu masalahnya? Ketika Fang Yuan mendengar berita itu, dia sedikit mengernyit. Untuk mengenal seseorang dan membedakan percakapan, Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun. Pekerja toko dan Gu Master muda Jiang Ya berbicara dengan arti yang sama, namun Fang Yuan secara alami dapat membedakan dengan kata-kata rumit Jiang Ya dan kata-kata jujur pekerja toko. Masalah ini sedikit merepotkan. Fang Yuan perlu memberi makan cacing minuman keras dan dia membutuhkan sejumlah besar anggur bambu hijau dalam jangka panjang. Jika penginapan ini kehabisan stok maka dia harus menggunakan anggur kelas 2 dalam jumlah besar untuk memberi makan cacing minuman keras. Tidak mungkin baginya untuk minum beberapa toples sehari. Setelah beberapa saat, orang akan curiga. Setelah memikirkannya, Fang Yuan mengeluarkan 10 potong batu purba dan berkata, kalau begitu aku akan membeli 5 toples lagi. Aku akan membutuhkanmu untuk membawanya untukku dan mengikutiku untuk memasukkannya ke asrama akademi. Baiklah, Tuan muda. Pekerja itu segera menerima batu purba. Kelopak bunga anggrek bulan hanya bisa bertahan selama 5 hari tanpa sarana penyimpanan khusus, jadi Fang Yuan hanya akan membeli tas setiap saat. Namun anggur bambu hijau dapat disimpan untuk waktu yang sangat lama, sehingga tidak ada masalah dengan ini. Beberapa pekerja mengikuti Fang Yuan ke asrama akademi dan meletakkan toples anggur di bawah tempat tidurnya, dan kemudian mereka pergi. Saat dia melihat kantong uang yang tiba-tiba rata di tangannya, Fang Yuan menghela nafas. Memurnikan Gu itu sulit, tetapi membesarkan Gu juga tidak mudah. Ini juga mempertimbangkan fakta bahwa dia memiliki pengalaman hidup sebelumnya selama 500 tahun, jadi dia tidak perlu berlatih menggunakan Gu-nya, yang berarti bahwa tingkat konsumsi esensi purba akan berkurang dan dengan demikian menghemat banyak biaya. Bagi mereka yang seusianya di sekitarnya, mereka perlu berlatih menggunakan Moonlight Gu dan perlu menyia-nyiakan esensi purba. Untuk meningkatkan kemahiran, seseorang perlu berlatih berkali-kali. Ketika terlalu banyak esensi purba dikonsumsi, batu purba harus digunakan sebagai suplemen karena tingkat pemulihannya terlalu lambat. Untuk membeli boneka rumput harganya 3 batu purba juga. Semua ini adalah uang. Untungnya jangkrik musim semi musim gugur saya makan tepat waktu dan bukan yang lain. Jika tidak, saya akan lama bangkrut, saya tidak akan pernah bisa mendukungnya. Fang Yuan tiba-tiba merasa sangat beruntung. Semakin mewah Gu, semakin besar konsumsi makanan yang dibutuhkan atau semakin berharga dan langka makanan yang dibutuhkan, sehingga semakin sulit untuk menyimpannya. Cacing Gu peringkat 2 tingkat normal akan menelan biaya sekitar 1 hingga 2 potong batu purba sehari. Cukup baik jika makanan dapat dibeli. Ada beberapa Gu yang membutuhkan makanan yang relatif sulit ditemukan, beberapa di antaranya bahkan tidak beredar di pasar.
Sama seperti makanan jangkrik musim semi musim gugur menjadi waktu itu sendiri, ini sebenarnya lebih berharga. Lagi pula, ada pepatah, 1 inci emas tidak dapat membeli 1 inci waktu. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, bisakah Anda mengulur waktu? Anda tidak bisa. Secara teori, seorang Master Gu dapat menyempurnakan jumlah Gu yang tidak terbatas. Selama Anda dapat menyempurnakannya, apakah 10, 100 atau 1000 cacing itu mungkin? Anda dapat menyempurnakan Gu sebanyak yang Anda inginkan. Namun pada kenyataannya seorang Gu Master biasanya hanya memiliki 4-5 Gu. Mengapa? Alasan terbesarnya adalah karena sulit untuk membelinya. Semakin tinggi tingkat cacing, semakin mahal biaya untuk memberi makan dan memelihara. Itu sering memberi Master Gu terlalu banyak kesulitan untuk diatasi, membuat mereka sakit kepala tanpa henti karenanya. Alasan lain adalah, tidak dapat digunakan. Untuk menggunakan Moonlight Gu untuk melemparkan satu serangan Moonblade, seseorang harus menggunakan 10% dari esensi purba. Bakat kelas C Gu Master bisa kehabisan esensi purba di bukaan mereka setelah meluncurkan 3 hingga 4 serangan. Untuk membesarkan begitu banyak Gu, bukankah jika seseorang tidak bisa menggunakannya? Jadi dalam kultivasi guru Gu ada pepatah yang beredar, membesarkan Gu seperti membesarkan seorang gundik. Untuk memelihara seorang nyonya, Anda perlu membeli makanan, pakaian, rumah, del. Ini sangat mahal dan semakin banyak yang Anda miliki semakin mahal, seorang pria normal tidak mampu membelinya. Bahkan jika Anda menyimpan begitu banyak, energi seorang pria terbatas, dia tidak bisa menggunakan semuanya. Maukah Anda membesarkannya hanya untuk melihatnya? Ketika peringkat Gu Master meningkat, begitu pula standar makanan cacing Gu. Jadi, tolong jangan melihat bagaimana seorang Master Gu tidak memiliki batasan jumlah pemurnian Gu, secara umum Master Gu hanya menyimpan sekitar 4-5 Gu dari levelnya. Jika jumlah Gu dinaikkan lebih tinggi, Gu Master akan bangkrut. 3 hari kemudian, menurunkan tubuhmu untuk menghindar, itu adalah teknik biasa menahan tangan terbang. Saat musuh Anda datang dan menyerang Anda, berjongkok dengan cepat dan pada saat yang sama lakukan serangan balik, mengenai selangkangan dan perutnya. Jangan takut dengan kepalan tangan yang berayun. Biasanya mereka yang datang dan mulai mengayunkan tinju mereka pada saat pertama adalah orang-orang yang tidak memiliki otak dan impulsif dan gegabah. Di bidang seni bela diri, instruktur seni bela diri akademi berbicara saat dia melakukan aksi untuk mendemonstrasikan. Kanan boneka kayu pertama kali menyapu, dan instruktur seni bela diri dengan cepat berjongkok, menghindari serangan yang masuk. Kemudian dia melemparkan pukulan ke perut boneka itu, menjatuhkannya dengan beberapa pukulan. Para siswa melihat demonstrasi dalam lingkaran, tetapi kebanyakan dari mereka kurang semangat, menunjukkan minat yang sangat sedikit. Akademi mengajarkan berbagai kursus dan pelajaran ini adalah pelajaran yang mengajarkan dasar seni bela diri. Menggunakan tinju dan kaki untuk mengerahkan diri terlalu rendah dengan gaya serangan Moonblade yang tampan dan keren, membuat hampir semua siswa linglung. Kelas selanjutnya adalah penilaian penggunaan Moonlight Gu. Bagaimana Anda berlatih sejauh ini akhir-akhir ini? Saya masih baik-baik saja. Saya bisa melakukan 3 Moonblade, tetapi hanya beberapa di antaranya yang benar-benar memukul. Biasanya saya mendapatkan 2 bilah di boneka rumput. Itu sama denganku. Saya secara khusus membeli boneka rumput hanya untuk berlatih untuk ini dalam beberapa hari ini. Para remaja muda berbisik satu sama lain, pikiran mereka sudah lama hilang dari pelajaran. Mereka semua khawatir tentang penilaian di kelas berikutnya. Hanya untuk penilaian ini, mereka telah berlatih keras untuk waktu yang lama setelah kelas, dan sekarang mereka melenturkan tangan dan kaki mereka, menantikan penilaian. Suara diskusi para siswa telah mencapai telinga instruktur, dan pelatih seni bela diri menyentakkan pandangannya kembali ke arah mereka, berteriak, tidak boleh berbicara di kelas, kalian semua tutup mulut dan perhatikan dengan cermat. Dia adalah Master Gu peringkat 2, tubuhnya agak berotot. Tubuh bagian atasnya telanjang dan kuat, kulit perunggu dipenuhi dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Dengan teriakan keras dia menunjukkan sikap yang mengancam, menekan semua siswa di lapangan. Keheningan jatuh di bidang seni bela diri. Fondasi seni bela diri adalah yang paling penting di antara hal-hal penting. Terutama pada tahap awal kultivasi Master Gu, itu lebih penting daripada apapun.
Kalian semua sebaiknya memusatkan perhatian padaku. Setelah dia selesai memarahi, instruktur seni bela diri memanggil boneka kayu lain. Boneka kayu kuning muda ini tingginya 2 meter, kaki kayunya yang besar mengeluarkan suara tajam saat menginjak ubin lantai batu biru. Boneka kayu itu mengulurkan tangannya dan bergegas dengan canggung menuju pelatih. Instruktur menghindari serangannya, lalu dengan keras memeluk pinggangnya dan menggunakan kekuatannya untuk mendorongnya ke depan, menyebabkan boneka kayu besar dan tinggi itu jatuh ke tanah. Kemudian instruktur mengendarai pinggang boneka itu dan mengayunkan tinjunya dengan cepat ke kepala boneka itu. Boneka kayu itu melawan sejenak, lalu kepalanya hancur patah oleh pukulan hujan instruktur. Itu lumpuh di tanah, tergeletak tak bergerak. Instruktur seni bela diri berdiri, napasnya tenang dan panjang seperti biasa. Dia menjelaskan kepada para siswa, ketika menghadapi musuh yang besar dan tinggi dalam pertempuran jarak dekat, jangan takut. Merusak pusat gravitasi lawan adalah jenis taktik yang masuk akal untuk menjepit musuh Anda. Sama seperti yang saya lakukan sebelumnya, Anda harus memeluk pinggang lawan, mengendalikan pinggulnya dan kemudian mendorong ke depan dengan kekuatan Anda. Setelah itu Anda mengambil kesempatan dan naik ke tubuhnya dan meninju musuh dengan keras. Mereka yang tidak memiliki kemampuan pertahanan akan langsung runtuh. Para siswa mengangguk berulang kali, tetapi sebagian besar mata mereka menunjukkan ketidaksetujuan. Pelatih melihat semua ini dan tertawa pahit di dalam hatinya. Setiap batch seperti ini, sikap anak-anak muda ini secara alami mudah tertarik dengan hal-hal cantik. Tanpa pemahaman dan pengalaman pribadi, sulit bagi mereka untuk memahami pentingnya memiliki fondasi seni bela diri. Sebenarnya terutama untuk seorang Gu Master di tahap awalnya, sementara seni bela diri dasar tidak terlihat menjanjikan, itu sebenarnya lebih penting daripada serangan pedang. Petik 2. Ingat, dalam pertempuran jarak dekat, penglihatanmu tidak boleh selalu menatap mata musuh. Itu harus fokus pada bahu musuh. Tidak peduli meninju atau menendang, bahu musuh akan selalu bergerak lebih dulu. Dalam pertempuran jarak dekat, kecepatan Anda sangat penting. Kecepatan yang saya bicarakan dalam konteks ini bukanlah kecepatan tinju Anda, tetapi kecepatan gerakan kaki Anda. Petik 2. Jarak adalah pertahanan terbaik. Jaga agar kakumu tetap elastis, maka kamu akan dapat dengan mudah meledakkan kekuatanmu. Saat memukul dengan tinju Anda, pertahankan penyangga segitiga. Jika tidak, Anda akan kehilangan pijakan. Musuh belum jatuh, namun sebaliknya kamu jatuh lebih dulu. Instruktur dengan sabar menjelaskan saat dia mendemonstrasikan. Ini semua adalah pengalaman berharganya yang dia dapatkan dari mengorbankan darah dan air mata, pengalaman yang terakumulasi dari pertempuran panjang. Sayangnya para siswa tidak menyadari hal ini. Mereka secara bertahap mulai berbisik lagi, fokus diskusi masih pada penilaian Moonblade pelajaran berikutnya. Instruktur seni bela diri ini sangat pragmatis, tetapi gaya mengajarnya salah. Fang Yuan menyaksikan dengan tenang di antara kerumunan, kadang-kadang mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Instruktur tidak memiliki disiplin. Dalam pengajarannya, dia mengajar sepenuhnya dengan minat, dan hanya mengajarkan apapun yang dia pikirkan. Oleh karena itu, hal-hal yang dia ajarkan keluar berantakan dan ada banyak info yang rumit. Pada awalnya banyak siswa mendengarkan dengan serius, tetapi lambat laun mereka kehilangan minat dan mengalihkan perhatian mereka ke aspek lain. Hanya Fang Yuan yang mendengarkan dengan cermat sepanjang jalan, sementara yang lain belajar, dia sedang merevisi. Pengalaman tempurnya lebih kaya daripada instruktur, tetapi mendengarkan orang lain menceritakan juga merupakan cara verifikasi dalam kultivasi. Metode pertarungan Master Gu biasanya dibagi antara jarak dekat dan jarak jauh. Serangan Moonblade adalah jenis serangan jarak jauh, tetapi jika sebenarnya, itu dianggap jarak menengah karena jarak efektifnya hanya 10 meter. Ketika datang ke pertempuran jarak dekat Gu Masters, instruktur seni bela diri adalah contoh terbaik. Pertempuran jarak dekat Gu Masters biasanya akan memilih Gu yang memperkuat kekuatan tubuh mereka sendiri dan berkultivasi. Gu ini akan memberi mereka kekuatan manusia super, kelincahan, daya tanggap, daya tahan, del. Sama seperti instruktur seni bela diri ini, seluruh tubuhnya ditutupi kulit perunggu. Ini tentu saja bukan warna kulitnya sendiri, tetapi itu adalah jenis efek kulit tembaga Gu.
Kulit tembaga Gu akan meningkatkan ketangguhan dan pertahanan kulit Gu Master dengan banyak, membiarkan Gu Master dapat menahan lebih banyak kerusakan. Satu bilah bulan akan mengkonsumsi 10% esensi purba. Berapa kali seorang Master Gu bisa melempar bilah bulan selama pertempuran? Jumlahnya sedikit, terutama untuk pemula yang kesulitan membentuk pukulan yang efektif. Itu hanya bisa digunakan sebagai jenis kartu truf, faktor teror lebih besar daripada mematikannya. Bagi Master Gu peringkat 1, keterampilan yang benar-benar berguna adalah Kung Fu seni bela diri. Ini karena pelanggaran seni bela diri lebih tahan lama dan dapat diandalkan. Sangat disayangkan bahwa fakta ini adalah sesuatu yang tidak akan mereka pahami kecuali mereka menghadapinya dengan pengalaman mereka sendiri. Fang Yuan dengan ringan melirik sekeliling ke teman-temannya, cibiran samar entah bagaimana terbentuk di bibirnya. Kelas seni bela diri dasar akhirnya berakhir. Setelah istirahat sejenak, mata siswa itu dipenuhi dengan antisipasi, Penatua Akademi terlambat. Dia melambaikan tangannya yang besar, menunjuk ke deretan boneka rumput di depan dinding bambu. Dia langsung ke topik pembicaraan dan berkata, "Baiklah, hari ini adalah hari untuk memeriksa hasilnya. Saya ingin 5 orang dalam satu kelompok datang dalam urutan yang tepat, menggunakan Moonblade untuk menyerang 3 kali." Swoosh! Kelompok pertama siswa naik, dan bilah bulan menari di udara. Setelah 3 putaran, hanya 9 bilah bulan yang mengenai boneka rumput. Tetua Akademi menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sedikit tidak senang. Hit rate ini terlalu rendah, kuncinya adalah bahwa di antara 5 ini hanya 2 yang berhasil membuang 2 Moonblade. Kalian semua lebih baik berlatih dengan benar setelah ini, terutama kalian, dan kalian. Tetua itu menegur dalam kalimat pendek, lalu dia melambaikan tangannya yang besar dan berkata, "Kelompok berikutnya." 2 orang yang ditegur menundukkan kepala dan meninggalkan lapangan dengan cemas. Salah satunya adalah seorang gadis, matanya sedikit merah dan hatinya berduka. Dia hanya bakat kelas C, namun dia tidak tahan menggunakan batu purba untuk memulihkan esensi purba dengan cepat. Jadi dalam 3 hari ini dia berlatih sangat sedikit, mengakibatkan dia melempar bilah bulan yang tidak terampil. Seorang Gu Master membutuhkan uang untuk menyempurnakan Gu, membesarkan Gu, bahkan berlatih menggunakan Gu membutuhkan uang tunai. Tapi dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang? Meskipun kedua orang tuanya mendukungnya dari belakang, tetapi setiap keluarga memiliki masalah masing-masing. Kekurangan dana sering kali menjadi dilema yang dihadapi seorang Master Gu. Bagaimanapun saya tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menjadi nomor 1. Saya sebaiknya menyerah dan menghemat batu purba, itu lebih baik untuk saya. Saat dia memikirkan hal ini, hatinya menjadi tenang sekali lagi. Sebenarnya ada cukup banyak orang yang berpikir sama seperti gadis muda ini. Karena kurangnya latihan, banyak siswa yang berkinerja buruk. Alis tetua akademi semakin dalam. Fang Yuan memperhatikan, diam-diam menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar menyedihkan dan sedih. Hanya untuk sejumlah kecil batu purba, mereka melepaskan kesempatan mereka sendiri untuk membuat kemajuan. Batu purba dimaksudkan untuk digunakan, jika Anda ingin menjadi kikir dan mengumpulkan batu purba, lalu untuk apa Anda menjadi Gu Master? Dengan kata lain, mereka yang picik akan sering tawar-menawar setiap sen dan mengejar hal-hal yang kurang penting. Adapun mereka yang memiliki cita-cita tinggi, mereka biasanya menunjukkan sikap toleran dan murah hati, dan memiliki kekuatan untuk menyerah dan melepaskan sesuatu. Akhirnya giliranku. Pada saat ini, wajah kuda Gu Yuemobe berbinar dengan senyum percaya diri di sekujur tubuhnya, dan dia berjalan ke lapangan. Perawakannya kekar dan mengeluarkan aura yang ganas dan kuat. Setelah berdiri diam, dia mengangkat tangannya dan melemparkan 3 bilah bulan, ketiganya mengena. Di antara bilah-bilah, 2 di antaranya mengenai dada boneka itu, sementara bilah lainnya mengenai lengan kiri boneka itu, mencukur beberapa rumput hijau. Hasil ini secara alami menyebabkan para remaja muda itu kagum. Bagus. Alis tetua itu sedikit halus. Kelompok berikutnya muncul, Gu Yue Cheng berdiri di antara mereka. Dia memiliki tubuh kecil dan pendek, wajahnya penuh, ekspresinya membawa sedikit kegugupan. Dia mengirimkan 3 bilah bulan terus-menerus dan ketiganya mengenai dada boneka itu, memotong 3 bekas luka yang saling terkait.
Bekas luka berubah dari dalam menjadi dangkal dan kembali ke penampilan aslinya setelah beberapa napas, karena kemampuan penyembuhan diri boneka itu. Namun, hasil ini sudah terkait dengan hasil Gu Yuemobei, dan juga menerima pujian dari yang lebih tua. Qi Cheng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia berjalan keluar dari lapangan, menatap mata Mo Bei dengan menantang di jalan. Di bawah lapangan, Gu Yuemobei mendengus dingin, tetapi dia tidak membalas tatapan Qi Cheng. Sebaliknya, dia terus menatap Gu Yue Fangzheng yang belum naik. Hatinya jelas tahu bahwa ancaman sebenarnya hanya Gu Yue Qi Cheng dan Gu Yue Fangzheng. Yang sebelumnya sama seperti dia, bakat kelas B sementara juga memiliki pasokan batu purba yang konstan. Yang terakhir adalah bakat kelas A, sementara Fangzheng tidak memiliki batu purba sebanyak mereka, tetapi hanya dengan mengandalkan kecepatan pemulihan alaminya sendiri berkat bakat kelasnya, dia juga akan dapat banyak berlatih dalam waktu singkat. Saat ini hasil Gu Yue Qi Cheng telah muncul, menunjukkan ikatan dengan Mo Bei, dan hanya Gu Yue Fangzheng yang tersisa. Dalam beberapa grup terakhir, Gu Yue Fangzheng akhirnya naik ke atas panggung. Apakah dia Fang Yuan atau Fang Zheng? Beberapa siswa bergumam, masih ada orang yang tidak bisa membedakan antara Fang Yuan dan Fang Zheng, dua saudara kembar. Ini Fang Zheng. Fang Yuan selalu mengenakan ekspresi dingin, dia tidak akan pernah tampak tegang, jawab seseorang. Oh, kalau begitu akan ada tontonan. Fang Zheng adalah satu-satunya bakat kelas A dari desa kami dalam 3 tahun, bagaimanapun juga. Kerumunan mengarahkan pandangan mereka ke lapangan. Fang Zheng bisa merasakan tekanan di antara tatapan yang tersarahkan padanya, dan ini membuatnya merasa semakin gugup. Berdiri di atas panggung, jari-jarinya sedikit gemetar. Dia melemparkan Moonblade pertamanya, awalnya berniat untuk membidik dada boneka rumput. Tapi karena dia tegang, dia meleset, pada akhirnya bilah bulan tercetak di area leher boneka rumput. Remaja muda itu langsung mengeluarkan suara sedikit terkejut. Mereka mengira Fang Zheng sengaja melakukannya. Alih-alih membidik tempat termudah yaitu dada boneka, dia memilih leher sebagai gantinya. Ini adalah pertunjukan kepercayaan diri yang besar terhadap keterampilan menyerangnya sendiri. Mereka tidak bisa tidak menantikan langkah Fang Zheng selanjutnya. Namun Gu Yuemobei dan Gu Yue Qi Cheng memiliki kulit mereka yang tertunduk. Hanya mereka di antara lapangan yang bisa melihat kesalahan Fang Zheng adalah tetua akademi dan Fang Yuan. Betapa berbahayanya. Melihat pisau bulan, Fang Zheng berseru di dalam hatinya sambil diam-diam merasa beruntung. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Kemudian dia melemparkan 2 pedang. Kali ini dia tidak membuat kesalahan, dan kedua bilah itu mengenai dada boneka rumput itu secara akurat. Hasil ini membuat tetua akademi menganggukkan kepalanya, dan Mo Bei dan Qi Cheng juga menjadi tenang. Hasil Fang Zheng berbeda dari mereka, jadi semuanya akan bermuara pada bagaimana tetua akademi memutuskan untuk menilai mereka. Siswa lain mengeluarkan suara desahan. Penampilan Fang Zheng kemudian tidak menarik, membuat mereka merasa sedikit kecewa. Beberapa kelompok berikutnya juga tidak menarik. Tidak ada yang bisa tampil lebih baik dari Mo Bei, Qi Cheng dan Fang Zheng. Anak-anak muda mulai berbisik. Pada tingkat ini, pencetak gol terbanyak dalam penilaian hari ini harus berada di antara mereka bertiga. Mereka bertiga berhasil memukul boneka rumput. Aku ingin tahu siapa yang akan dianggap lebih baik oleh tetua akademi. Tunggu, ini grup terakhir. Fang Yuan akan naik. Oh, bakat kelas C, jenius dingin itu. Hehe. Tepat ketika itu adalah grup terakhir, Fang Yuan akhirnya naik ke atas panggung. Itu Fang Yuan. Gu Yuemobei mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan sejenak, lalu dia menurunkan matanya dengan acuh tak acuh. Terakhir kali kamu benar-benar beruntung, memilih Moonlight Gu yang berkemauan lemah secara tidak sengaja dan menjadi nomor 1. Mari kita lihat bagaimana penampilanmu kali ini. Gu Yue Qi Cheng memeluk lengannya, menunggu untuk melihat Fang Yuan mempermalukan dirinya sendiri. Kakak laki-laki, kali ini tidak akan seperti yang terakhir. Aku telah berlatih begitu keras begitu lama, aku pasti bisa melampaui kamu. Di antara kerumunan, Gu Yue Fangzheng mengerutkan bibirnya, tanpa sadar mengepalkan tinjunya erat-erat. Sebelumnya dalam penilaian untuk menyempurnakan Gu Vital, dia sebagai seseorang dengan bakat kelas A sebenarnya mendapat posisi kedua. Tentu saja dia tidak senang dengan ini.
Apalagi setelah dia mengerti bahwa Fang Yuan bisa menang dan menjadi nomor satu karena keberuntungan belaka, ini membuatnya semakin tidak puas. Bagi Gu Yue Fang Zheng, menang atas kakak laki-lakinya sendiri Fang Yuan memiliki arti yang istimewa dan besar. Banyak tatapan tertuju pada Fang Yuan, dan pandangan tetua akademi juga tertuju padanya. Fang Yuan tidak membuat emosi, ekspresinya dingin dan terpisah. Dia berdiri diam, esensi purba mengalir ke Moonlight Gu di jantung telapak tangannya. Dengan luka di udara, dia memukul pisau bulan pertama. Moonblade ini terbang sangat tinggi. Itu tidak hanya melewati kepala boneka rumput, tetapi juga terbang di atas dinding bambu. Itu berlangsung selama hampir 15 meter sebelum cahaya meredup dan menghilang ke udara tipis. Puff! Seseorang tidak bisa menahan tawa. Ini terlalu keterlaluan, bukan? Seseorang mencibir, dia memang jenius. Tidak heran dia berhasil menjadi nomor satu dalam menyempurnakan Gu. Yang lain berbicara dengan sinis. Pada tahun-tahun awal ketika Fang Yuan menciptakan puisi dan menunjukkan kebijaksanaan awal, itu telah menyebabkan emosi tidak puas di antara orang-orang ini. Kemudian ketika dia mengandalkan keberuntungan dan menjadi nomor satu dalam menyempurnakan Gu vitalnya, ini membuat mereka merasakan lapisan kecemburuan di antara ketidakpuasan mereka. Banyak dari mereka menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Mereka menunggu untuk melihat jenius Fang Yuan mengungkapkan tindakan yang memalukan, dan Moonblade-nya ini tidak mengecewakan mereka. Gelombang tawa menyapu kerumunan. Tetua akademi menggelengkan kepalanya sedikit, diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Mengapa dia harus begitu peduli dengan Fang Yuan tanpa alasan? Dia hanya kelas C dan hanya seorang anak laki-laki yang mendapat nomor satu dalam menyempurnakan Gu karena keberuntungan belaka. Dalam hatinya dia sudah mengambil keputusan. Meskipun hasil Mo Bei, Qi Cheng dan Fang Zheng sama, dia masih akan memilih Fang Zheng sebagai nomor satu. Perang antara Gu Yue Mo Bei dan Gu Yue Qi Cheng adalah lambang perjuangan politik antara dua tetua paling kuat di klan. Tetua akademi selalu tetap berada di tengah dan tidak berniat memasuki tengah pusaran politik. Tetua akademi lebih condong ke kepala klan Gu Yuebo, dan Fang Zheng adalah satu set dengan pemimpin klan. Tambahkan fakta bahwa dia memiliki bakat kelas A, memilihnya sebagai nomor satu berarti menunjukkan kepedulian yang bias padanya, dan itu adalah sesuatu yang dapat diterima oleh otoritas atas klan. Angin musim semi yang hangat bertiup, aroma bunga melayang ke tempat latihan. Sinar matahari menyinari tubuh Fang Yuan, mengirimkan bayangan hitam kesepian ke tanah. Ekspresinya masih dingin saat dia diam-diam menatap boneka rumput yang jaraknya 10 meter. Bila bulan di telapak tangannya mengeluarkan cahaya biru redup. Tentu saja, dia sengaja melemparkan Moonblade pertama keluar jalur. Saat ini dia hanya memiliki dua kesempatan tersisa untuk berakting. Mempertimbangkan posisi tetua akademi, untuk mendapatkan nomor satu dia harus menciptakan hasil yang melebihi harapan semua orang dalam dua serangan berikutnya. Dengan hanya dua peluang tersisa untuk menyerang, itu tidak mungkin. Kakak, akhirnya aku memenangkanmu. Mata Gu Yue Fang Zheng tidak berkedip saat dia menatap Fang Yuan. Dari muda hingga tua, bayangan kehidupan yang dibawa kakak laki-lakinya padanya akhirnya memudar perlahan pada saat ini. Fang Zheng bisa merasakan kemenangan begitu dekat. Kedua tinjunya tanpa sadar mengepal erat, seluruh tubuhnya begitu penuh kegembiraan sehingga dia sedikit gemetar. Kakak, kemenanganku kali ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, aku akan terus memenangkan hatimu lagi dan lagi sampai aku mengusir semua bayangan di hatiku. Saya akan membuktikan kepada klan, keunggulan seorang jenius bakat kelas A. Fang Zheng berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tapi tepat pada saat ini, Fang Yuan bertindak. Telapak tangan kanannya seperti pisau, membelah kekosongan. Dengan suara robekan yang tajam, cahaya biru berair yang diselimuti telapak tangannya dibuang. Itu terbang di udara, berubah menjadi bilah bulan biru melengkung, menembak ke arah boneka rumput. Hanya dalam detik berikutnya, telapak tangan kanan Fang Yuan menyala lagi dengan lapisan cahaya biru. Dia memutar telapak tangannya dan menembakkan bilah bulan ketiga. Kedua serangan ini terhubung dengan lancar seperti air yang mengalir, itu adalah kombinasi yang mulus. Kedua bilah bulan terbang. Berturut-turut dengan cepat, jarak antara kedua bilah berjarak kurang dari setengah meter di udara. Di bawah tatapan tertegun kerumunan, kedua bilah bulan secara akurat mengenai leher boneka rumput itu.
Ini, pupil Fang Zeng menyusut, firasat buruk muncul dari hatinya. Pada saat berikutnya, para siswa perlahan membuka mulut lebar-lebar saat mereka mengenakan ekspresi heran. Mereka melihat kepala boneka rumput perlahan miring ke satu sisi, lalu jatuh dari leher dan jatuh ke tanah. Dengan pantulan, itu berguling 2 hingga 3 meter jauhnya. Fang Yuan telah memenggal kepala boneka itu. Hasil ini telah melampaui harapan semua orang di lapangan. Apakah ini keberuntungan atau keterampilan? Tetua akademi mengerutkan kening. Keraguan ini melayang di hati siswa lainnya. Untuk sementara waktu, seluruh tempat latihan menjadi sunyi. Bagaimana ini bisa? Fang Zeng bergumam. Dia menatap Fang Yuan dengan tatapan kosong, emosi yang melonjak di hatinya langsung turun, jatuh jauh ke titik terendah. Fang Yuan menyipitkan matanya, bertindak seolah-olah dia tidak menyadari tatapan yang jatuh padanya dari kerumunan. Mengejek, berkokok. Di bawah langit biru dan awan putih, sekelompok burung beo merak tiba-tiba mengepakkan sayap mereka dan terbang di udara. Mereka menyeret ekor merak mereka yang megah, panjang dan ramping, berdenting di udara saat mereka terbang dengan main-main. Fang Yuan berdiri di tengah lapangan pelatihan, melihat ke atas. Di bawah sinar matahari yang cerah, bulu-bulu burung yang warna-warni menyilaukan lebih besar dan cantik. Ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah orang yang baru saja memotong kepala boneka rumput bukanlah dia. Ah, cahaya musim semi benar-benar mempesona. Dia menghela nafas dalam hatinya. Bersambung.